Monggo. Ayo enggak semuanya. Alhamdulillah. Wah, ya Allah. Difoto. Iya. Sak badan. Iya. Difoto sak badan. Alhamdulillah. Sudah. Enggak apa-apa. Subscribe, like. Pinter ya, masalah sahur wah ya jelingan hebat banget. Pulang pergi lagi sendiri. Sekarang. Wah, ya Allah. Beda areanya ya. Mana-mana juga beda. Ketemu kemana sih Bethesda? Ayo. Yang dari mantenan rasa makan Tenang belum? Mes penuh apa? Mes penuh. Mantap semuanya. Pengurus ada dipun sakake wonten dipun pengawasan ingkang dipun paringaken dhateng panjenenganipun Bapak Anu Karom Yai Haji
salajengipun acara ingkang terakhir dimana penutup. Bapak Ibu ingkang kita muliakan, monggo-monggo pepanggihan wonten ing sonten utawi siang punika kita awali kanthi wawasan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi lahumul Fatihah. Pengurus salajengipun saking wontenipun pengaosan ingkang dipun panjenengan dhateng panjenenganipun Bapak Al-Mukarram Yai Haji Dr. Andes Abdul Hadi MSI Pak. Salajengipun acara ingkang terakhir dimana penutup. Bapak Ibu ingkang kita muliakan, monggo-monggo pepanggihan wonten ing sonten utawi siang punika kita awali kanthi wawasan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi lahumul Fatihah. yang bagi jalali wajhikal karim wa azimi sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil bala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa nahusu khususan ila arwaqi sedaya leluhur ingkang sampun kabulut dening Allah taala, alumni haji tahun 2009, alumni haji sedaya kabeh raudhah lan sedaya leluhur ingkang sami rawuh ing majelis punika ya Allah. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم كفرة من كفار النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على اهل القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفينا اشفيكم يا الله أنت الشافي لا شفاء لا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور من حاضر في هذا المجلس وأمور
haji kabeh ar-raudhah alumni haji tahun 2009 ya Allah umur dunia wal akhirah wa taqdi hawaijana ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول وإجابة المسؤول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Pantes ya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, semoga berlangsung. Yang baru datang silakan untuk minum-minum dulu. Ini tadi panas, begitu dengan rawuh sudah lama jadi sudah tidak panas. Minum. Ganjarannya apa? Monggo-monggo di Pak Sudimalih tunjukkan kali pasukan itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, lebih-lebih pada yang terhormat Bapak Haji Abdul Mahdi MSI beserta Ibu. Barangkali kita masih ingat bahwa Bapak Haji Dr. Andes Abdul Hadi MSI ini dulu adalah pemimpin kita, termasuk ketua kloter. Ekor bukan ketua kloter. Ketua kloter. Nah itu. Kalau rombongannya kan saya namanya. Ketua kloter ayo giling-giling. Alhamdulillah, sebenarnya banyak yang terlibat dalam proses perhajian tahun kali 2009 itu banyak dan sering kita undang saat ini. Hanya karena bentuk kesibukan yang berbeda-beda, maka alhamdulillah hari ini luar biasa beliau bisa rawuh bersama Ibu di pertemuan yang pertama ini kalau salah ya. Pertama. Pertemuan berapa? Ketiga. Alhamdulillah pertemuan yang ketiga. Ya. Dan alhamdulillah meskipun hujan rintik-rintik ada yang deras, tetapi semua bisa rawuh kecuali yang pamit. Ya, yang pamit. Nah, oleh karena itu perlu kami sampaikan yang pertama bahwa alhamdulillah KBIH Ar-Raudhah untuk kepengurusan saat ini itu sudah ada revisi atau perubahan. Semula yang ketuanya itu Pak Kiai Haji Dr. Andes Mulyanto MM. Alhamdulillah sudah 2 kali, jadi sudah hampir 6-7 tahun diganti oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Imam Subarno. Pengurusnya yang masuk hari ini ada saya, ada Pak Suroto, ada Pak Kiai Haji Abdul Hadi dan beberapa. Karena waktu itu kami ngaturi sebenarnya teman-teman dari alumni 2009, tapi karena kesibukan maka yang rawuh hanya itu. Jadi itu campuran dari mana-mana. Alhamdulillah sekarang pengurusnya luar biasa. Ada yang dari provinsi itu namanya Pak Kiai Haji Edi Mustafa. Ada Pak Kiai Bintang Songo yang di Wonosari. Pak Heri Kuswanto
juga sama-sama di Piungan. Terus ada lagi Pak yang di Jalan Wonosari, pondoknya lupa saya namanya. Ya, kayak yang maju lagi. Yang di sini ada Pak Nur, Pak Nur itu ketua IPHI Kabupaten Sleman. Pak Nur Hamid MPD itu ada ketua itu, terus ada banyak. Jadi yang hari ini luar biasa, pengurusnya banyak, muda-muda dan semangatnya luar biasa, dan mereka punya organisasi yang barangkali nanti bisa untuk menggenjot KBRI Raudhah. Targetnya syukur bisa terpenuhi satu rombongan. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah ada sekitar 100 lebih sedikit yang nanti akan memenuhi menjadi satu rombongan. Syukur nanti tahun yang akan datang tambah lagi, syukur bisa 2 rombongan. Nah, ini harapan kita bersama-sama. Nah, oleh karena itu mohon doa restu, mudah-mudahan nanti ke depan KBRI Raudhah terus bisa memberikan pendampingan, pembimbingan baik menjelang ketika haji bahkan sampai pasca haji, dan mudah-mudahan haji kita dicatat oleh Allah sebagai haji yang mabrur. Allahumma Amin. Yang kedua, kita sampaikan bahwa di bulan Maret itu kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, sehingga nanti coba dihitung lagi ahad ponnya masih berapa kali. Ya, masih berapa kali? Kalau memang harus sekali 2 kali. Nanti kegiatan pasca Ramadan seperti program yang diketuai oleh Mas Haji Suroto, kita akan mengadakan syawalan di komplek Laut Pacitan. Laut Pacitan, ya. Dan pokoknya kita harapkan pagi berangkat, sore kita pulang. Ya, Mas Umar tetap bisa ikut, mau pakai mobil sendiri atau yang lain bisa, tapi harus ikut. Karena insya Allah Mas Umar sudah mulai bisa bicara, sudah bisa mulai, tapi dibawa ke Pacitan nanti insya Allah bicaranya lancar. Insya Allah nanti. Ya, kita semua ya, Masya Allah luar biasa. Dan kita juga mengucapkan kepada Ananda, aduh lupa namanya, putrinya Pak Umar yang kemarin menikah. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf saya juga tidak bisa mendarat, tapi saya hanya istri yang datang ke sana karena ada acara bersama yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian ada pelatihan di hotel apa waktu itu, sehingga saya tidak bisa mengisi. Nah, yang berikutnya lagi, Bapak Ibu sekalian, bahwa arisan kita ini sudah kita memulai arisan. Kalau perlu ini Om Hadi juga harus ikut aja. Kalau untuk Om Hadi ikut kan minimal harus rawon, udah ya duitnya saya rawon apa. Ya, saya itu satu tidak apa-apa, karena saya apresiasi sekali. Jadi kelompok kita ini semuanya aktif, kecuali yang memang nyun sewu faktor usia dan kesehatan. Ada Pak Haji Suyoso yang ibunya hari ini masih koma, ya, masih harus perawatan di rumah, yang memang tidak bisa ditinggal. Bu Yoso itu luar biasa. Kita juga waktu terakhir itu kita di Bahaja Sumirah itu masih bisa biasa. Kayak Mas Umar juga begitu, di kantor masih biasa. Loh, ngerti-ngerti kok terus di rumah sakit. Masya Allah. Jadi namanya sakit, namanya ajal, ini oleh Allah sudah ada di lauh mahfuz catatan kita semua. Yang penting kita minta dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Mas Umar ini alhamdulillah sudah luar biasa perkembangannya. Ya, Bu Yoso kita doakan juga, insya Allah setiap pertemuan mudah-mudahan segera dicabut penyakitnya dan sembuh seperti sedia kala. Amin, amin. Dan keluarga kita semuanya nanti kita doakan bersama-sama. Ada Pak Tesmo juga faktor kesehatan. Mbak Budi yang kemarin sedo, Mbak Budi putri terus iso ngomong-ngomong.
mau diderek ke putrinya ya tidak bisa ngapa-ngapain, nanti tidaknya sekangelan. Begitu pula yang lain-lain. Jadi alhamdulillah kita masih diberi sehat, umur panjang oleh Allah, tetap bisa menghadiri. Saya sudah minta tolong kalender kita Ahad Pon dibunderi. Pertemuan alumni haji tahun 2009 tidak boleh sampai lupa. Ini sudah kita mulai 2009 sampai kapanpun. Ya. Itu, jadi mohon semuanya bisa menulis di situ kalender yang baru, dilingkari semua pertemuan-pertemuan gitu, sehingga insya Allah tidak ada yang terlupakan kecuali tempatnya. Nah ini hari ini kita menempati tempat yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau, Mas Nohan dan Mbak Ida itu rumahnya juga besar, depannya masjid, tapi memang ingin menggembirakan kita semua, gitu loh. Biar kita bego gitu loh, orang rumah terus gitu. Tidak apa-apa boleh. Mau di rumah boleh, di masjid boleh, di surau boleh, pertemuan boleh, di mana saja boleh. Yang penting tidak memberatkan. Suatu ketika kita nanti ke Jagon, ke Ombadi, ben rono-rono, orang melu arisan di Rawon, di Goni ora apa. Kali-kali ben ada variasi, bukan variasi sana ya. Mau kapan 2 bulan yang atau 3 bulan yang akan datang tidak apa. Nah sehingga nanti sekali lagi baik yang ikut arisan atau tidak ini jangan jadi kendala. Itu. Terus mohon maaf sekali lagi saya tegaskan, yang diderek ke putra putrinya jangan ditinggal, ibunya, bapaknya ditinggal, ikut aja kegiatan di sini. Ya kayak Mas Umar, putrinya tetap harus ikut gitu ya. Mas Pak Haji Wagimin, putra putrinya ikut. Siapa lagi? Mbak Jayim, iya harus ikut. Siapapun, Bu Sukardia harus ikut. Gak apa-apa, biar gayeng gitu loh. Nah ini kan calon-calon generasi penerus kita semua. Besok gantian, tidak apa-apa. Anak-anak kita dulu. Nah kulon itu dia bingung ngejak bojo, saya diboti kan bojo malah dewe aku ora ngejak bojo, ngejak bojo. Padahal jadi ini ada hiburan yang cukup lumayan, tapi tidak apa-apa. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Nurhan dan Ibu Hajah Ida yang telah menerima kita dan ditempatkan yang tempat yang insya Allah bagus dan bisa untuk hiburan bagi kita semuanya. Oleh karena itu yang terakhir saya wanti-wanti juga, karena setiap Ahad Kliwon itu dulu itu Mas Haji Edi itu aktif sama ibu itu rawuh, Mbak Titi rawuh, Mbak Susila rawuh, yang lainnya rawuh. Saiki saya tekon ngaku dhewe karo Pak Roto. Aduh ya Allah, ditanya waktu ini ditanya, hei kalau di haji tahun, oh ya datang ya, masih datang. Mana alumni haji tahun 2009? Padahal waktu itu kalau yang datang banyak dapat door prize. Ada yang datang sedikit, ya kita tidak dapat. Nah ini jadi mohon maaf, kegiatan supaya haji kita mabrur minimal kita ketemu di Ahad Pon dan Ahad Kliwon. Pun, namun jam 8 tekan jam 9:30 kok bertendang-tendang. Ini supaya apa? Oh ternyata terjalin silaturahim di tiap angkatan haji yang ada di KPIH Asroto. Pun mboten mawon, tidak ada yang ingin saya sampaikan yang lain. Mas Roto nanti untuk sawalannya tinggal 3 bulan lagi dipersiapkan. Kalau memang butuh nanti survei lagi, ngejak Pak Haji Edi, Pak Haji Toto dan Pak Haji Naryo. Saya disamperin tidak apa-apa. Ya, kapan survei dipastikan. Ya, kalau bisa harinya Sabtu, minggu kedua bulan Syawal, pagi berangkat, sore pulang. Jangan nginep. Ya. Jadi Saya untuk Pak sawalan Edi, kita Pak. hari Ya, Sabtu saya Pak minggu Edi sama kedua. Pak Toto, Pak Nari. Ya, minggu kedua.
Sabtu minggu kedua tidak jauh-jauh di Pacitan dan jauh. Tim saya itu. Jauh ya. Itu tim saya itu. Ya. Ya. Ya wes. Yuk siap. Boleh. Kita jangan terlalu jauh. Ya. Karena kita semua sudah Ya. usia sudah Oke. Usulnya di mana? usulnya kira-kira kita cuma ke Bandungan aja. Ya. Nanti pulang bisa kita mampir ke masjid. Murmati. Habis itu bisa mampir di Mori. Tiga tempat. Aduh. Ya Allah. Timori lagi. Kalau nggak di Mori nggak apa-apa. Yang lain ya. Kalau di Mori nggak usah itu yang buat nanti usul ibu kota itu Siap. satu ke Bandungan, Ampir, Gunung Pati, Cimori. Ayo. Oke. Jangan apa-apa. Setuju. Siap. Ayo, Pak Toto silakan. Ya. Sekali lagi, kalau Pacitan dianggap jauh, silakan cari yang tidak jauh. Purbo Wasiso, Pak Haji Suloto, Pak Jesi, Pak Ditoto, dan Pak Sinarto. Beres. Ji, Pak Muji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas pengingatannya bahwa tim saya 3 bulan lagi akan mengadakan suatu pengajian yang sifatnya untuk sawalan. Ya. Tim saya manut dengan tim saya karena yang bekerjalah tim. Kalau kemarin ke Pacitan saya itu kasihan karena jalannya jauh dan saya udah berkali-kali sama teman-teman relawan lagi itu pulang udah capek ya, dan malam sampai jam 11 malam di Jogja. Saya setuju di Bandungan karena dekat dan situasinya juga tidak panas, sejuk, dan situasi menyenangkan untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti kita masih ingat pada waktu kita pertemuan di Banyuraden. Ya itulah, nanti seperti itulah. Saya kira gitu. Terima kasih untuk pengingatannya. Tunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya harus ada acara terang. Hari Sabtu. Sabtu minggu. Sabtu. Dengan kebuai. Salah, hari Sabtu. Hari Sabtu kita. Oh, enggak. Bisa ya? Harus bisa. Bu Mami kemarin udah ikut, harus ikut. Wah, wes pokoknya gitu. Oke. Jadi sekali lagi supaya tidak tabrakan dengan jadwal, maka hari Sabtu tidak terlalu penuh minggu kedua. Sementara tujuannya Bandungan, Gunung Pati, dan mampir ke Cimori. Sepakat deh? Alhamdulillah. Mulai dirancang saat ini. Ya, baik. Barangkali itu karena masih ada pengajian, masih ada sambutan. Terima kasih. Pokoknya sebelum nanti asar harus sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan soal itu semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian rutin tahun ini tiap hari
setengah jam, 1 jam. Tapi kalau untuk anak muda remaja memang mungkin kurang lah. Karena kalau mereka kan banyak alternatif yang lain yang bisa juga bekerja. Tapi menurut saya memperkenalkan orang yang berbeda. Karena bagi kami terima Tuhan ini adalah salah satu alternatif untuk wisata anak-anak jalan-jalan pagi, ajak keluarga dekat yang bahasa Indonesia. Ini menurut saya dengan biaya juga relatif sangat murah. Kemudian makanan yang disediakan di warung-warung yang ada juga relatif makanan yang biasa saja, makanan sebutannya Pak Toto. Yang sini Pak Toto, yang Pak Mario, Pak Edi. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada saya masih ingat, masih ingat tapi nggak tahu namanya, nggak tahu. Amin. Terima kasih, mohon maaf sekiranya ada hal-hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua dan segenap pengurus serta jemaah kami ini Rombong Jemaah Rombong 9 sesepuh di sepuh dan hadirin semua yang berbahagia. Mari pertama kita panjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore yang indah ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, kami pada kesempatan ini akan bernostalgia saja dengan bapak ibu, karena saya ini melihat bapak ibu itu tadi pangling, tapi setelah saya melihat satu persatu jadi ingat. Hanya namanya saya tidak hafal sebanyak ini, dan yang saya banggakan ini 3 serangkai yang gagah-gagah ini. Betul-betul tadinya saya pangling, tetapi begitu melihat ini saya ingat-ingat ini ada Pak Edi, Pak Naryo, Pak Toto. Dan tentu saja senior kami meskipun lebih muda dari saya adalah Pak Suparjo. Beliau dulu satu kantor dengan saya di Purworejo, dan juga yang hormati Ibu Ida dan Bu Nurhan, di mana Ibu Ida kebetulan juga dulu sebagai pengawas di MTS 6 ketika saya dinas di sana. Dan karena bimbingannya beliau yang telaten, setiap tahun itu saya disuruh maju mengikuti anugerah GTK. Anugerah GTK itu semacam lomba kepala madrasah. Telaten sekali, tingkat nasional. Tetapi prosesnya melalui kabupaten, kemudian provinsi dan nasional. Berkali-kali, sampai 3 kali juara provinsi ya. Berkahnya beliau, dan terakhir di kesempatan tahun yang terakhir alhamdulillah bisa lolos sampai tingkat nasional, dan
finalnya di Lampung, dan karena berkah doa pangestu panjenengan semuanya dan tentu bimbingannya Bu Ida, salah satu jamaah haji tahun 2009 ada yang juara 1 kepala MTS tingkat nasional. Ida, tepuk tangan untuk Bu Ida. Bapak Ibu yang hormati, mungkin Bapak Ibu tidak tahu ketika saya pada saat itu tahu-tahu ketemu panjenengan sebagai ketua kloter. Masih ingat betul deh? Tetapi kan tidak tahu di balik itu, di balik saya menjadi ketua kloter, perjuangan seperti apa dan keberuntungan seperti apa. Yang jelas itu saya hanya banyak keberuntungan, bukan karena pintar, bukan karena ahli dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ingin nostalgia terkait dengan yang masih ada kaitannya emosional dengan Bapak Ibu semuanya. Kami mulai ketika kami dulu pertama berangkat haji itu 2005 dan pulangnya 2006, jadi 1 tahun saya di Tanah Suci. Kemudian habis itu ada gempa ya Bapak Ibu, ada gempa. Nah kemudian di Manokwari juga termasuk salah satu yang menjadi ya ini saksi hidup. Dan kemudian saya sebagai salah satu panitia pembangunan revitalisasi gempa di Manokwari. Ini memang saya berangkat dari situ, nanti ada kaitannya kalau dikaitkan itu kelihatannya nyambung. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat itu saat saya menjadi panitia, tentu saya berkomunikasi dengan panitia-panitia yang lain. Ada yang namanya Pak Roski, itu pegawai kantor wilayah Kementerian Agama ada di Jakarta. Suatu saat saya hubungi karena membicarakan hal-hal yang terkait dengan program itu, karena lama sekali tidak turun. Bayangkan membangun gedung bertingkat sebesar itu kan harus banyak musyawarah, koordinasi dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah Pak Roziki. Itu saya hubungi berkali-kali. Begitu sambung, kemudian mati. Begitu sambung, kemudian mati. Nah, ternyata setelah sebulan kemudian saya baru tahu ternyata Pak Roziki ini baru berangkat haji. Nah, kemudian setelah beliau pulang, tentu kami sekeluarga Manokwari hormat haji dan bercerita di sana. Ya ceritanya tentang ibadah haji di sana, tetapi salah satu cerita yang saya tanyakan itu, Pak, mohon maaf saya kemarin itu tidak tahu kalau panjenengan itu berangkat haji, makanya saya bel berkali-kali. Mohon maaf ya Pak ya. Nah, terus apa jawab Pak Roziki? Saya kira itu jenengan juga di Mekah Pak. Jadi saya tidak seangkat lagi gitu. Nah teman saya namanya Pak Aris Pak. Pak Aris itu teman juga yang dari geblek, wah ini langsung berangkat yang Mekah ini. Amin. Ternyata amin itu mungkin diambil juga oleh malaikat. Itu salah satu cerita. Jadi di sini kesimpulannya bahwa ucapan itu doa. Ucapan itu doa. Maka nanti kepada putra putrinya akan memberikan ucapan itu harus yang baik-baik. Jangan sekali-kali mengucapkan hal yang tidak baik. Contohnya Bapak Ibu, saya yakin bisa sendiri. Kemudian cerita yang kedua Bapak Ibu, ini saksi hidupnya ada di sini juga, ada di sebelah kanan saya. Ada seorang menyampaikan bahwa waktu itu pendaftaran baru sekitar 10 juta ya. Ya. Jadi dia sudah terkumpul entah berapa juta itu.
kemudian minta tolong ini ditabungkan di BRI, tetapi jangan diberitahukan ke anak saya. Kemudian juga tolong dibukakan rekening, tapi rekeningnya yang bawa jangan saya. Kemudian dititipkan ibunya. Setiap dia menabung, punya uang sedikit dititipkan, punya uang sedikit dititipkan. 1 tahun kemudian menjual sapi itu separuh harga sapi dititipkan. Akhirnya bisa daftar haji pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian dia rajin menabung seperti itu dan dititipkan ibunya, dan pada saatnya kalau tidak salah juga tahun 2009 itu berangkat bersama bapak ibu, tetapi beda rombongan ya, beda rombongan, satu kloter juga. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah berpredikat haji. Haji karena niat yang kuat, insya Allah berangkat. Jadi menginspirasi kepada kita semuanya, menginspirasi kepada putra putri kita. Kuncinya satu, yaitu niat kuat, insya Allah berangkat. Tetapi niat kuat itu harus diimbangi dengan usaha-usaha yang nyata, usaha-usaha yang halal, usaha-usaha yang berkah, dan usaha-usaha yang bisa memberkahi juga keluarga. Itu cerita yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, jadi semangat, sekali lagi semangat kuat, insya Allah berangkat. Termasuk Bapak Ibu tidak harus kunci ini tidak pada haji aja. Semangat ingin menjadi ini, semangat ingin menjadi apa? Semangat ingin menjadi caleg. Sekarang semuanya politik gitu ya. Kalau di beliau usahanya luar biasa, berjalan hebat. Insya Allah. Semangat menjadi ketua RT Pak. Baik, itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga Bapak Ibu. Cerita yang ketiga ini masih keluarga saya juga. Namanya Pak sekarang Jastono, sekarang Pak Jastono ya, Pak Teguh. Waktu itu Pak Teguh. Kisah cerita mertuanya Pak Teguh, Pak Jastono ini. Ibu mertuanya mau berangkat haji. Kemudian karena seorang diri, maka diundanglah anak-anaknya. Anak-anaknya kalau tidak salah 7 atau berapa? Anaknya 7. Diundang semuanya. Kemudian ibu mertuanya Pak Jastono ini menyampaikan bahwa saya ingin berangkat haji, seorang ibu. Mohon salah satu anak saya bisa mendampingi berangkat haji ke tanah suci. Kemudian yang paling tua menyerahkan kepada adiknya, dan seterusnya sampai ke bungsu. Tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mau atau mampu mendampingi ibunya. Nah, kemudian musyawarah itu bubar dengan sendirinya dan tidak ada hasil apa-apa. Tetapi yang namanya Pak Jastono ini, mantunya itu juga ikut mendengarkan di situ. Nah, setelah pulang beberapa hari kemudian, ibunya ini Pak Jastono ini menyampaikan ke ibunya, Bu, saya sebenarnya mau mendampingi. Terus ibunya kaget, tenang, siap mendampingi, siap insya Allah, Bu. Tapi saya hanya punya tabungan 4 juta. Wes, kemudian dikumpulkan lagi anak-anaknya itu. Nah, anak-anak disuruh urunan untuk memenuhi supaya nanti bisa untuk mendaftar haji 10 juta waktu itu. Dan kemudian tabungan
lama sekali nggak dibuka sampai dia ingatnya hanya sekitar 1 atau 2 bulan. Kemudian diberikan ke istri saya, minta tolong ini dicek tabungan saya ini ada berapa, seingat saya sekitar 1 juta sampai 4 juta. Setelah dicek di kantor BRI, ternyata tabungannya 9 juta 9 juta, sehingga tinggal 1 juta kemudian langsung dilunasi sama ibunya, kemudian bisa mendaftar. Jadi ini termasuk juga kalau niatnya kuat, insya Allah bisa berangkat dan Allah akan memberikan jalan untuk menuju ke cita-cita yang kita inginkan. Itu cerita ketiga ya. Terakhir, kepanjangan betul ya. Bapak Ibu, ketika kami menjadi ketua kloter itu banyak unsur keberuntungannya, ya. Mungkin dari cerita-cerita tadi salah satu faktornya, yaitu ketika saya mendaftar ada informasi pendaftaran calon petugas haji dari salah satu teman saya. Kemudian masa saya seperti ini mendaftar sebagai calon petugas haji. Tidak apa-apa, karena salah satu syaratnya harus yang sudah pernah berangkat haji. Nah kemudian kami mencoba mengumpulkan persyaratan. Setelah lengkap, saya pamit sama kepala madrasah. Waktu itu saya masih menjadi guru, Bapak Ibu. Guru biasa, tidak punya keluarga pejabat Kemenak, jadi betul-betul sebagai guru biasa saja. Saya pamit dengan Bapak Kepala Madrasah waktu itu. Pak, saya akan mencoba mendaftarkan calon petugas haji, mohon doanya. Sepertinya kaget. Ya silahkan. Kemudian dia cerita, saya itu sebagai pejabat berkali-kali mendaftar, tidak pernah lulus, tidak pernah lolos. Ya saya sebagai yang pejabat iseng-iseng aja, syukur lulus. Kalau tidak, saya juga tidak menyesal ini untuk pengalaman. Akhirnya saya daftar di Kemenang Kabupaten Sleman. Waktu itu hari Sabtu belum libur waktu itu. Saya daftar di sana. Ternyata ketika saya daftar itu tanggal itu sudah tutup. Jadi terakhir itu hari kemarin, hari Jumat terakhir. Akhirnya ya saya kembali ke madrasah. Tapi di tengah jalan tiba-tiba saya ada ide spontanitas. Coba kita spekulasi ke Kanwil, kira-kira gimana ya? Ke Kanwil waktu itu saya juga belum tahu uang haji itu di mana, orang-orangnya siapa saja, saya tidak tahu. Tapi kemudian karena tekad saya, karena spekulasi saya, kemudian saya berangkat ke Kanwil. Sambil di Kanwil saya tanya ruang haji dan umrah di Kanwil di ruang mana, dan saya ditunjukkan di situ. Kemudian setelah saya masuk, saya sampaikan kepada petugas, Pak, saya dari Mana Buarjo dari perwakilan Sleman ingin mendaftar calon petugas haji. Kemarin sudah tutup itu, Pak, tetapi kelihatannya kuotanya masih kurang itu. Yang dibutuhkan 8, baru ada 6. Saya diberi kesempatan, coba sekarang kalau mau mendaftar, kembali lagi ke Kemenang Sleman, minta surat pengantar dan segala macam berkasnya. Akhirnya saya kembali ke Kemenang Sleman, menemui Bapak Kemenang, menunggu lama sekali sampai sore, Bapak Ibu. Dan akhirnya kemudian saya dapat dan kembali lagi daftar ke Kanwil, dan setelah itu saya diberi kartu sebagai calon peserta seleksi ujian petugas haji. Nah, kemudian singkat cerita, setelah 8 hari dari situ kami diundang untuk mengikuti seleksi calon petugas haji di asrama haji. Ada sekitar 80 peserta, rata-rata
jam itu sudah selesai. Jadi hanya tinggal 4 atau berapa, salah satunya saya, dan salah satunya lagi adalah Bapak Kang Kemenang sendiri. Itu juga telaten sekali, tidak langsung keluar. Saya menghabiskan waktu sampai 2 jam. Yang dibutuhkan 8, yang daftar 80. Nah kemudian saat akan pengumuman nanti peserta yang lulus akan dihubungi pada tanggal 10 kalau tidak salah waktu itu. Nah kemudian kita tunggu tanggal 10, tidak ada yang menghubungi. Berarti saya tidak lolos. Dan saya tidak menyesal, saya maklum karena sebagian besar peserta tes itu sudah berkali-kali mengikuti seleksi dan saya baru hanya sekali. Tapi kemudian hari ke-15 atau tanggal 15 saya ditelepon dari Kanwil. Nah kemudian saya datang ke Kanwil, disampaikan bahwa ini yang lulus itu yang dibutuhkan 8. Sampai itu ranking 9. Ranking 9 dari 80 itu saya ranking 9. Tapi karena ada satu yang diskualifikasi, akhirnya secara otomatis urutan